Begitulah kira-kira Kejaksaan Tinggi Lampung mudah-mudahan mendengar suara rakyat ini agar bangunan gedung Kejati hibah 60 miliar yang luar biasa besar ini tidak sia-sia. Transparan itu penting, tidak sia-sia artinya apa? Ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan di Gunsan Talk. Pemirsa, kemarin saya sudah membicarakan soal pemerintah Kota Bandar Lampung gelontorkan 60 miliar untuk Kejaksaan Tinggi Lampung dengan 2 tahap 15 miliar tahun ini di anggaran perubahan 2025 dan 45 miliar di 2026 rencananya. Akibat dari pemberitaan tersebut yang diawali, yang saya ambil dari Kupas Tuntas, kemudian diteruskan juga dengan surat terbuka oleh Juendra Asdiansah ke Wali Kota, dan ada 2 akademisi, Dede Hermawan dan Yusdianto, membahas soal ini juga. Nah, kali ini banyak yang bertanya, kok DPR-nya nyetujui aja? Kok DPR-nya setuju juga sebagai wakil rakyat? Saya males sebenarnya kalau mau ngomongin DPR ini, bukannya apa-apa. Kan kemarin demo besar-besaran itu minta bubarkan DPR. Ya karena ini. Karena DPR-nya nggak kerja. Kerja, siapa bilang nggak kerja? Saya salah tadi. Kerja. Tapi kerjanya ada di pihak mana? Nah, terus ada apa? Kok disetujui? Tapi nggak salah, kan katanya nggak melanggar undang-undang. Jadi, makanya saya nggak mau membahas DPR-nya kenapa, DPR-nya gini. Ya kita sudah sama-sama tahu lah, kemarin demo besar-besaran malah minta bubarkan DPR kan, dan beberapa DPR RI malah dijarah sampai Menteri Keuangan, ya kan gitu. Tidak ada, banyak sebenarnya yang banyak masalah menteri-menteri lain tapi nggak dijarah. Nah jadi kali ini saya coba mempertanyakan ke Kejaksaan Tinggi Lampung, benarkah pemerintah kota ini memang sudah menghibahkan dalam bentuk gedung ke Kejaksaan Tinggi Lampung? Perlu juga bicara Kejaksaan Tinggi ini. Kan ada Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung ya Pak Danang. Nah, perlu juga ini bicara, oh bahwa benar ada hibah dan sudah dimulai 15 miliar. Terus apa kata Yusdianto kemarin itu, oh akan transparansi. Nah apakah Kejati juga sudah melakukan langkah-langkah? Oh, karena ini di tempatnya Kejati, Kejaksaan Tinggi Lampung yang berdampingan dengan Pemprov Lampung. Apakah sudah diteliti? Apakah sudah diperiksa? Pemenang lelangnya siapa? Lelangnya beneran nggak? Apa lelangnya kong kali kong? Hanya satu pendaftar seperti lelang rumah dinas ketua DPR di Provinsi Lampung yang 4,4 miliar. Yang daftar satu. Yang daftar banyak, yang daftar 11 ya. Tapi yang ikutan lelang cuma satu. Nah, apakah di Kejati ini saya belum dapat juga nih ininya lelangnya nih. Apakah cuma satu yang daftar? Nah, Kejati berani nggak periksa itu? Tadi yang pertama, apakah hibahnya benar? Bentuknya gedung. Terus yang kedua, apakah sudah diperiksa ini pemenangnya siapa? Benar nggak proses lelangnya? Jangan karena itu untuk Kejati proses lelangnya kita merem aja. Harus juga dong, nggak boleh pilih kasih, karena kata Yusdianto ini transparan ini. Kejati nanti
apa ya, bukan kejati ya, tapi dia bicara ya kan, pasti transparan, akuntabel kata dia. Nah, ini pertanyaannya. Yang kedua tadi, apakah sudah dilakukan periksa? Oh, itu bukan hak kita periksa. Oh loh, kok bukan hak ya? Misalnya, ini misalnya jawab, saya yakin itu. Karena gini juga, Pak Kejaksaan Tinggi Lampung nih, ya kan, kemarin Arinal disita, total aset 38,5 miliar. Bupati Pesawaran digeledah, ada yang dibawa koper-koper, entah isi baju, entah isi apalah, pokoknya dokumen. Nah, jangan sampai nanti wali kota ini jadi mantan seperti Arinal, mantan gubernur dan mantan bupati, digeledah atau disita. Ya kan, mendingan dicegah dulu. Jangan terjebak atau dijebak sampai dia berbuat. Dicegah lebih baik, kan kita sesama anak bangsa. Diperingatkan dulu. Oh, jangan begini dong. Nah, nanti ini bisa dituduh korupsi. Nah, artinya hibah itu juga harus transparan kan Kejatinya. Wah, dibuka oleh Kejati. Benar, kami mendapat hibah karena uang rakyat. Orang Kejati bisa biasanya press release, press conference kok. Soal ini kan harusnya juga begitu, jangan pilih-pilih, tebang pilih kan. Nah, yang berikutnya ini, tadi saya katakan bahwa jangan sampai seperti Arinal mantan gubernur dan Dendi Ramadona mantan bupati, mereka digeledah, disita. Nah, jangan sampai juga tadi mantan wali kota ini, Eva Dwiana ini, nanti setelah nggak jadi wali kota disita atau digeledah juga. Oh, salah. Maksud saya tidak digeledah. Mohon maaf pemirsa, saya salah. Maksud saya jangan sampai nggak digeledah. Tapi kenapa ya harus digeledah? Itu pertanyaan. Nah, mereka, si mantan-mantan ini, Arinal sama Dendi ini, apakah memang kemarin itu tidak pernah bangun gedung Kejati ya? Saya juga nggak paham ini. Nah, kalau nggak pernah bangun gedung Kejati, jangan sampai dituduh tadi. Dituduh apa tadi? Jadi sebelum ada kejadian macam-macam, bangunan gedung ini 15 miliar ini yang katanya sudah mulai dibangun ini, cek dulu pemenangnya siapa, bener nggak proses lelangnya, adakah kong kali kong, adakah uang setoran yang kata orang seperti bau kentut, kedengeran baunya, kecium baunya tapi nggak kelihatan gitu. Apakah seperti itu? Kemudian struktur bangunannya jangan sampai rubuh seperti pondok pesantren di mana tuh, Jawa Tengah apa Jawa Timur tuh, Jawa Timur kayaknya ya, pondok pesantren udah 4 lantai rubuh, nimpah santri kan, karena nggak sesuai spek mungkin, atau memang nggak pakai spek. Tapi ini kan pasti pakai spek, ada konsultan. Nah, ini dikontrol juga Pak, ini Kejati Lampung nih. Kenapa harus dikontrol ya tadi, agar sesuai transparansi, dan bangunan hibah ini uang rakyat, dari uang rakyat juga tentunya, melalui Pemkot Bandar Lampung ini tidak sia-sia. Jadi jangan bangunannya sebentar udah retak, apalagi toiletnya tahu-tahu udah copot, ya kan? Biasanya begitu, toilet duluan yang rusak. Jadi perlu adanya audit. Ya, dilihat. Nah, siapa juga di Kejati itu, ada nggak tim ininya, pengontrol bangunan ini, walaupun uangnya nggak langsung dari Kejati. Ya kan, ada pengawasnya juga dari Kejatinya, agar transparan. Dan yang paling penting, Kejaksaan Tinggi Lampung harus bicara. Ya, nggak ada kewajiban kalau bicara undang-undang, ya nggak ada kewajiban. Tapi kan kalau etis tidak. Oh, ini uang rakyat loh, kita menerima hibah loh, oh mesti kita publish loh. Oh, bangunannya seperti ini, speknya sesuai dengan spek yang diminta saat lelang, atau speknya berkurang. Nah, perlu juga nih transparansi.
Begitulah kira-kira Kejaksaan Tinggi Lampung mudah-mudahan mendengar suara rakyat ini agar bangunan gedung Kejati hibah 60 miliar yang luar biasa besar ini tidak sia-sia. Transparan itu penting, tidak sia-sia artinya apa? Ini kan banyak mengorbankan masyarakat soal fasilitas, ya, soal banjir, soal got mampet, soal jalanan. Kalau sekolah soal uang komite yang masih ditarik. Coba 60 miliar itu untuk sekolahan aja biar orang nggak itu apa namanya wali-wali murid tidak bayar uang komite, kan lebih baik, itu lebih prioritas. Kalau skala prioritas itu prioritas Kejati atau prioritas untuk masyarakat langsung. Kalau bangunan gedung Kejati kan itu prioritas untuk kontraktor, lebih cardu, cari duit, ya kan gitu. Nah, mudah-mudahan Kejatinya bisa transparan, bangunan sesuai spek, nggak sia-sia karena sudah meninggalkan kepentingan raya, prioritas untuk rakyat yang skala prioritas. Ya, walaupun sudah klarifikasi itu juga menjadi kewajiban daerah katanya, entah seperti apalah kewajiban daerah karena ini Kejati bukan Kejari. Entahlah pokoknya, kalau nggak melanggar undang-undang apakah harus tetap dijalankan, etis atau tidak etis, ya tidak tahulah, suka-suka yang nilai lah. aduh, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan kita semua pemirsa Gun Santok. Kritis, komentar yang kritis itu juga menjadi bahan untuk para aparat penegak hukum ini atau pemerintah itu bisa berjalan di rambu yang benar, ya, walaupun tidak total, tapi paling enggak kalau viral, kalau banyak komen yang mengkritisi, paling tidak waspada, walaupun belum tentu itu bisa menghilangkan koruptor dari muka bumi Indonesia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.